Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pengarso Habib Hasan bin Aqil bin Muhammad bin Ali bin Hasan Ka'abud ingkang kula hormati. Pengarso Habib Novel Al-Idrus ingkang kula hormati. Pengarso para ustaz, para musaidan ingkang kula hormati. Rencang kawula Habib Fakih Ka'abud wonten Pak Soleh dan ingkang kula hormati. Sesuai pesanan Habib niki radi kiai order. Pesene Habib Hasan kan ngetes. Terus nak duduk kan maklumi. Jadi ini jadi tidak menangi dhewe ini. Kalau niku mun terkenal undangannya angel, nak mboten pernah sepuh. Jebule kangger wong ngaku sepuh. Tapi kalau pastikan ngeten nggih. Alhamdulillah riyen wau Habib Hasan cerita sanad. Alhamdulillah riyen Mbah Maimun Jubair guru kawula setelah ngaji sama Mbah Jubair ngaos teng Lirboyo niki wonten Gus Melvin putra Kiai Imam ingkang rawuh. Badhe teng Lirboyo teng Mekah niku ngaos Sayyid Alawi, abaipun Sayyid Muhammad. Niku nggih ahli tafsir. Bareng kalian Habib Salim Asy-Syatiri nggih ahli tafsir. Di antara sanadipun bangun sing lewat Mbah Karim, Mbah Hasim niku nate ngaos Kiai Mahfud. Kiai Mahfud Termas, Kiai Mahfud nate ngaos Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat nate ngaos teng mriki teng Bulus, dia nate ngaos teng Damaran dan Kulit Pulau. Jadi ini sanate ketemu sedanten. Terus era Habib Hasan dia ngaos teng Termas, teng Kiai Habib nggih. Habib niku bin Dimyati adikipun Mbah Mahfud. Terus niki pun bulet-buletan sanad. Sing rusak ya santri gitu. Santri itu biasanya kiyaine alim terus gak gelem alim. Mergo nek alim nyaingi kiyaine. Terus nek sampean kepengin roh santri sing apik ya sing bodho, mergo tawaduk mau nyaingi kiyaine. Terus santri bodho ya apik berarti tawaduk, pinter ya apik ben ra sini-sini kiai. Terus nek bodho niku ganjarane tawaduk, dosane sini-sini kiyaine. Mungkin ini motor rofa, udah ini motor der. Tapi nak pinter niku resikonya nyanyi Gus Fakih nih, Gus Fakih. Kadang-kadang santri itu yang ngalah no buse. Mulanya kalau suwun ampun terima kalah ke santri kedalim nih. Ini sering tindak dengan pulau. Ibu tenate ikhlas Gus, mesti niatnya aku ngundang. Peng telu buatan pulau turuti, jadi kapan-kapan ikhlas gitu. Betul ngeten kula cerita secara disiplin akademik tafsir ya. Karena ini maha kali. Pastikan dalam ilmu Quran itu cari sisi ekstrimnya. Terus belajar ilmu ini paling gampang tuh. Cari sisi ekstrimnya. Ekstrimu sisi nak salah itu sini-sini wong. Ya samane ekstrimu sisi nak salah itu sini-sini wong. Dan enggak diakui langit. Mesti langit itu ora iso respon, masa kowe tawaduk tetep salah. Misalnya ngeten, Quran itu dawuh sinten? Kita sepakat Quran dawuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Mosok Allah dawuh ning Kanjeng Nabi Muhammad iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan muskilah kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Sebab niku teng tafsir Jalalain niku wau diutus mucal kalian Habib Fakih. Itu solusinya apa? Solusinya adalah wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Dados iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nggih bener dawuhe Allah, cuma sudah diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai pelatihan penghambaan. Terus gamane Allah dawuh ning Kanjeng Nabi, ya Muhammad qul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus Kanjeng Nabi nirokno iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus Quran itu dawuh pangeran. Tapi ada beberapa ayat yang sudah min maqulil ibad. Jadi sesuatu yang sudah jadi kalamul ibad.
Jadi sama nak ditakok iya kana kudu gawe sapa? Jawabe kudu sing bener ngene, cara kula tukang ngetes teng mriki. Gawe Allah sing wis dikekno Kanjeng Nabi. Mergo nek kowe muni gawe Allah tok maca Allah dawuhne Kanjeng Nabi iya kana kudu wa iya kana sa'id. Lah kok ora kan Nabi wal ma'bud kan ribet. Nah, ini cari sisi ekstrimnya. Yang benar seperti iya karena itu dawe Allah, macam Quranul Kalamul yang sudah diberikan, diajarkan dan sudah milik Kanjeng. Nah, ini latihan pemanasan. Mulanya tentang tafsir Jalalain disebutakan wa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyaku nama qabla iya kana budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Mun kepake kan ini lho sing surat Fatihah tak usai ghairil maghdubi ila akhirih surat Fatihah mun kepake nggih teng surat Fatihah tak sampunipun ghairil maghdubi ila akhirih mriku disebutaken seperti wa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bi kauniha min maqulil ibad. Ya, terus mon pagi. Tafsir Jalalain. Tak usah gori maghdubi. Masuk di dalam itu. Gitu. Mon pagi itu. Terus banyak orang yang ngira karena bergerak pinter wae. Tafsir Jalalain itu tidak lengkap, hanya menafsirkan lafaz. Semuni ngono mesti goblok, tak jamin goblok. Iki ngomentari Jalalain nomor loro itu wong ra iso kagum wong pinter itu ya berarti ra pinter. Kita yang menekuni tafsir, kita ini termasuk Habib Pakih, sama ra usah khawatir. Kita yang menekuni tafsir itu tahu betul kualitas kulu itu solusi. Karena kalau tidak ada takhrij solusi kulu berarti iya kana itu gawe Allah. Dijawab nang sapa ning Kanjeng Nabi. Engko maknane ra fatal. Mosok Allah ngendikane Kanjeng Nabi iya kana budu. Kepadamu kami menyembah. Sing bener niku gawe Allah yang sudah diberikan kepada Nabi sebagai pengajaran terhadap Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi matur ning Allah iya kana budu wa iya kana. Ihdina ge ngoten. Masa Allah ngendikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar. Loh Allah itu al-hadi bukan mustahdi. Allah itu yang memberi petunjuk bukan yang minta. Sama ihdina juga qul ya Muhammad ihdinas siratal mustaqim. Kalau binisbat ilaina karena kita orang banyak qulu ya umat Muhammad ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini mun clear gitu. Terus wa yuqaddaru fi awwaliha qulu itu solusi, enggak main-main. Paham ya? Jadi segeman muninnya tafsir Jalalain itu gak lengkap. Kira lengkap itu tegese sing ngomong, paham ya? Jadi ini segeman muni tafsir Jalalain mboten apa? Niki dikarang tiang kali. Siji Jalaluddin Al-Mahalli, nomor kali Jalaluddin apa? Asyuti. Berhubung dua Jalal disebut Jalalain. Terus itu kitab yang dikarang dua ulama top. Riyen ngarangin mulai surat Kahfi. Terus konco-konco sing khataman ketahuilah bahwa Jalalain dikarang itu Kahfi dulu. Itu masih dikarang Jalaluddin Al-Mahalli. Kenapa Kahfi dulu? Karena berdasar asbabun nuzul. Jadi Kahfi ke sana itu umumnya Makkiyah. Karena Quran yang turun Makkiyah dulu, yang dikarang Kahfi dulu. Pas Fatihah kapundhut diterusno muridé mulai Baqarah. Jadi itu Imam Jalaluddin sinten Asyuti. Terus Jalalain itu dikarang napa? Kahfi. Ya agak aneh. Tapi cara ahli ilmu boten aneh. Memang Quran itu Makkiyah dulu baru napa? Madaniyah. Sementara Baqarah itu Madaniyah, makanya di karangan tafsir diakhirkan. Terus terus kalau suwun kangkang mbak-mbak sedanten yang menekuni tafsir itu carilah sisi ekstrim. Sebab awal diketahuinya tafsir itu diantaranya lewat nafsu. Niku gara-gara kesalahan ekstrim. Wonten tiyang matur ten Sayyidina Umar, kila ten Sayyidina Ali. Niku wong desa. Rapati gelem salat pokoke sak enake dhewe.
Ya Amirul Mukminin inna wa ta'ala bari'un min rasuli. Ya Amirul Mukminin, Allah itu tidak ngurusi rasulnya. Bari itu enggak ngurusi, apalagi sama kita. Terus yang itu dalilnya apa? Terus macamnya itu inna wa bari'un minal musyrikin wa rasuli. Jadi dia mau wa rasuli. Berarti maknanya seperti Allah itu tidak ngurusi orang musyrik dan tidak ngurusi rasulnya, karena wa rasuli di atas noteng minal musyrikin. Akhirnya Sayyidina Ali ini pusing, masuk tenan pusing. Mondok ora gelem ngomong, orang ngomong kok nyimpulno. Dan ambek Rasulullah ora ngurusi kemudian ambek aku. Semenjak itu Sayyidina Ali terus mutus Abdul Aswad Ad-Du'ali dia karang bab atap. Jadi nahu pertama dikarang bab atap. Jadi matanya itu inna wa bari'un minal musyrikin waqaf wa rasuluhu bari'un aidan. Terus itu kabeh ijma' macane wa rasuluh bari'un aidan. Jadi Allah itu tidak mengurusi orang musyrik, mana dia tidak punya hubungan kebaikan dengan makna tidak punya hubungan baik mendoakan atau tidak punya hubungan agama yang sama atau ya apalah, pokoknya dari di situ paling tidak ngurusin lah, karena ini yang dimaksud kafir-kafir harbi. Terus wa rasuluhu bari'un aidan, begitu juga rasulnya kayak Allah tidak punya hubungan baik dengan musyrik yang kafir apa? Harbi, kecuali kalau enggak harbi. Jadi gara-gara korban ataf wa rasulih niku terus akhirnya maknanya beda, terus kesimpulannya gitu. Maka kalau ngaji tafsir, menekuni ilmu tafsir, cari sisi ekstrimnya. Saya ulangi ya, cari sisi apa? Ekstrimnya. Begitu juga menyangkut kalau bulan bal ini putih-putih menyangkut fakta. Andai kan tidak ada fakta, ini kiai se Indonesia wisit tenan. Ketara goblok ya. Baru kayak fakta itu luar biasa. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Itu jelas kalimatus sa'il. Ketika orang kafir bangun dari kubur itu mereka tanya, man ba'atsana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Itu kalimatus sa'il, kalimatul mustaqim. Atau kalam musta'il, kalamul mustaqim. Terus dijawab oleh malaikat, hadza ma wa'adar rahman. Kue tangi kau kubur itu kersane Allah yang Rahman wa sadaqal mursalun. Nah, potongan yang ini itu tidak qaulul mustaqim tapi qaulul mujawib. Nah, berhubung min kalamaini mukhtalifayil qail, maka harus disakta. Mbok ora disakta sini-sini wong sing nangekno aku sapa? Sing nangekno aku pangeran. Ngomong-ngomong dhewe dijawab-jawab dhewe. Bagaimana mungkin orang kafir mengatakan wasodakal mursalun, dia kafir? Nah, untuk memastikan bahwa mamba'asana mimar qadina itu qaulus sa'il dan memastikan kalau ini qaulul mujawib, dipotonglah dengan nama istilahnya apa sak? Jadi mamba'asana mimar qadina juga, paham ya? Terus dijawab, hadza ma wa'adar rahman. Lu mau diwaca langsung tuh malaikat Jibril yang nurunno Quran ya bingung. Nah, ambek Quran itu bingung. Kok jadi ramutu ini mergo terus bingung no kan. Takok-takok dhewe dijawab-jawab dhewe. Dan misalnya malaikat Jibril ngomong sama geresan, "Mamba'atsana mau qadina sama wa rahman." Piye udah jelas kabeh. Jadi belajar nukatul ilm atau fawaidul ilm itu cari sisi ekstrimnya. Nah, baru kayak sisi ekstrim nak apa salah itu izin. Begitu juga di fikih. Fathul Mu'in, kitab takrib kabeh salam safinah atau safinatun najah salam taufik itu ora oleh ndawakno aning takbir. Jadi kudu Allahu Akbar, kudu tegas. Itu sampai wala yamuddu atau wala yumiddu hamzata Allah. Karena sekali dipanjangkan maknanya istighfar. Nah, wong Islam itu kurang ajar tenan. Mosok Allahu Akbar, mosok Allahu Akbar. Berarti kalau malaikat itu kan, apakah Allah itu maha besar? Mesti disinggung ke malaikat. Wong Islam itu takut Allah maha besar tau ora. Mereka nanti jadi kalamul istighfar, jadi kalam yang bentuknya apa? Istighfar. Padahal maksudnya itu kalam khobar. Kowe yakin lah Allah itu maha. Tapi kamu panjangkan sedikit. Allahu Akbar. Jadi pertanyaannya, apakah Allah itu
Maha besar. Dengan demikian kalimat wala yumidu hamzata Allah itu satu kata-kata yang ekstrim. Memang harus begitu karena sekali diperpanjang maknanya menjadi apa? Istifham. Nah begitu seterusnya. Sampai jangan salah baca Quran memakan yang tidak emat, karena kalau memakan yang tidak emat nanti jadi apa? Istifham. Begitu juga yang harusnya istifham jangan dipendekkan. Jangan-jangan itu istifham. Misalnya al-ana waqad asaita qabli. Yaitu dari kata al-ana terus diidghamkan jadi al-ana waqad asaita qabli. Dan seterusnya dan seterusnya. Terus suwun kangkang yang khataman Jalalain. Kenapa Imam Tafsir Jalalain corong dulu kangelan-kangelan ngendikan wa yuqaddaru fi awaliya qulu, karena ini solusi dari keiskalan Quran itu dawe Allah. Masa Allah ngendikan sama Kanjeng Nabi iya karena lucu. Posisi Allah kan yang disembah bukan penyembah. Solusinya gimana? Quran tetap kalam Allah, cuma ini sudah didelegasikan, sudah dikasuskan. Iki loh Muhammad kita tak warai moco iki. Nah, terus Kanjeng Nabi moco itu. Ya tetap kalam Allah tapi sudah dimilikkan ke Kanjeng Nabi. Makanya disebut min maqulil ibad cara Jalalain. Ya iki dawe Allah tapi saya wis dadi min maqulil ibad. Ya pun clear ya, paham ya. Itu geman muni Jalalain gak lengkap. Jadi itu solusi-solusi yang nggak bisa dihindari. Terus begitu juga bacaan-bacaan fathah dan dhamma. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Terus ayat ini wala tangkihul musyrikin bidhamit ta bi ijma'i qurra'i sab'ah. Harus yang kedua ini dibaca wala tangkihul musyrikin. Suatu saat ada orang bedui wong desa. Niku ana khotib itu kan khutbah teng masjid. Kadang ya pinter tenan, kadang tunjukkan panitia, takmir, macam-macam. Walhasil si khotib ini baca wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wayai wala tangkihu, dekne yang maca wala tangkihu bifak kita. Jadi nak kalau waca mari pertama nih wala tangkihu lan aja nikahi sira kabeh al musyrikati ing wadon sing musyrika hatta yu'minna sehingga iman sapa musyrika. Lah nak wala tangkihu diwaca fathah wala tangkihu lan aja nikahi sira kabeh al musyrikina ing pira-pira wong lanang musyrik. Wong bedui langsung protes. Ahada kalamu wah. Mosok pangeran ngendikan kok kualitasnya seperti itu. Sing doyan nikahi wong kafir itu sapa? Musyrikin wong lanang musyrik. Lu ora usah dilarang sing kepengin nikahi Donald Trump ya sapa ngono ya. Ora usah dilarang sing kepengin nikahi wong kafir lanang ya sapa. Karena kalau dibaca fathah artinya wala tankisu lan aja nikahi sira kabeh, aja nikah al musyrikin ing lanangan musyrik. Terus dari kiai sing dirung bedui iki ora iso dikek sing goblok macane wala tungkiku. Lah kalau wala tungkiku beda sekali. Karena dibaca dhammah itu dari madi angka hayungkiku. Itu mesti khitabun lil auliya. Jadi maknane ngeten wala tungkiku lan aja nikahno sira kabeh ayyuhal auliya. Aja nikahno banatikum ing anak wedok sira kabeh, aja nikahno al musyrikina ing lanangan musyrik. Berarti khitabul lil auliya nahyun an inkahihim banatihim al musyrikin. Ini khitab pada para wali supaya tidak menikahkan putrinya kepada atau terhadap lanangan musyrik. Itu sekali kamu baca tidak kamu baca dhammah itu fatal. Jadi bacanya apa? Wala tungkihul musyrikin. Nah, ini pentingnya belajar nahwu. Makanya benar Habib Hasan wani ngaji tafsir nakune wis baik. Tapi ampun dites ya. Dari rasa dites. Nah, dites setara gobloke yo ya ora apa-apa wong santri. Kula niku terkenal goblok ya seneng. Mergo ben ra nyanyi kiai kula. Terkenal pinter ya seneng ben ra sini-sini kiai kula. Dadi kula sanut takbir mawon. Terus wae gawe nabi ajaban di amrul mukmin inna amrahu kullahu khairun in asabatu na'ma sakara fakana khairan lah
Wa nasabati dharra sabara fakana khairan lah. Jadi wong mukmin ku penak kabeh. Bodho ya pantes, anggap yang kerjani guru, gak nyanyi guru. Pinter ya pantes, benda sini guru. Kue juga ya pantes, pancen mulai cilik udah ngambil juga. Melarat ya pantes, beneran nyanyi Bilal. Sohaban terus warga mergo juga kayak kata, kata Abdurrahman bin Auf, mergo kere kayak kata, terus Bilal. Sing ora kere ora juga kayak kata, pokoknya semuanya nggak apa. Nah, kalau pesen tentang anak-anak mahakali tafsir, pokoknya kalau belajar ilmu itu cari sisi ekstrimnya. Karena dari sisi itu kamu akan malu. Guru kula Kiai Haji Maimun juga, itu nak ono yasinan kok mboten wakaf, itu kok dah. Sampai temu sholat diparani itu kan. Jadi gara-gara pireng yasinan banter, fala yahzun ka qauluhum inna na'lamu ma yusirun banter. Itu kok. Kudu ketara wakaf fala yahzun ka qauluhum. Ini kan wonten mem itu wakaf lazim. Maknane ya ten fala yahzun mongko aja nyusano ka ing sira Muhammad apa qauluhum pengucapane wong kafir. Yaitu komentari wong kafir las tamur salah bahwa kamu itu tidak rasul. Terus Allah menghibur nabinya tasliyah. Cara Jalalain wa hadhi tasliyatun lin nabi. Terus Allah menghibur kanjeng Nabi, inna na'lamu. Kowe ora usah kuwatir Muhammad ambil omongane wong kafir. Aku ngerti kabeh. Mayusiruna wa mayu'tin. Lah iku nak mbok wasolno, iku hadzal kalam mimma qulil kufar. Lah nek wasana berarti kowe aja susah mbek omongane wong kafir. Sing wong kafir iku ngomong inna na'lamu. Nah, itu fatal betul karena inna na'lamu bukan makulu kafirin tapi min makulillahi ta'ala. Maka untuk memisahkan itu diwakafno. Fala yahzun ka qauluhum maqaf. Paham ya? Terus nabi inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Terus nah, tafsir itu sebetulnya itu ya seperti itu. Jadi ngerti, Imam Suyuti itu ngerti mana sing dawuh Allah memang dawuh Allah, mana dawuh Allah yang sudah didelegasikan ke kita kemudian menjadi milik kita. Jadi misalnya kita takoki Rabbi Firli dawuh sapa Gus Ba? Ya dawuh pangeran sing diulangno kowe. Harus ditambahi sing diulangno kowe. Sekali gak kamu tambahin begitu, masa Allah donga Rabbil firli warhamni, kan terus lucu. Paham ya, terus kula suwun kanca-kanca sing nekuni tafsir itu cari sisi ekstrimnya. Dan itu sudah dibangun oleh Imam Suyuti, oleh Imam Maghali dengan mengatakan wa yuqad daru nama di awaliha pulu. Jadi pulu ini solusi untuk menjawab keiskalan tadi. Masa Allah dawuh ning Kanjeng Nabi iya karena budu. Tentu ya benar Quran dawuh Allah, tapi kalimat ini sudah milik Kanjeng Nabi, milik umatnya Kanjeng. Ya seterusnya begitu. Misalnya Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqin, ya sama. Dawuh Allah yang sudah milik kita, terus kita ucapkan lagi untuk Allah Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Nah, itu seterusnya ya, terus carilah sisi ekstrim. Kemudian kenapa saya minta tafsir Sawi dibawa di sini? Cara Habib Hasan bener-bener pinter gitu, bener-bener pinter. Tunggu pinter tenang, bukan itu ribet itu. Nah ini gue ngeten. Banyak cara bahasa intelektual itu kritikus terhadap tafsir Jalalain karena cara menerangkan asal manusia itu mujmal. Kalau ada hal-hal yang nggak boleh mujmal. Misalnya kalau beri contoh lakum dinukum waliyadin wa hadza qabla ayyuk marafil harfi. Begini kalau beri contoh gampang. Dulu Nabi karena tanggane rata-rata kafir, dia dereng enten NU, dereng enten Muhammadiyah. Makanya di Quran tidak ada kuliah Yuhan Nabiyyun, ya ora ana kuliah Yuhan Muhammadiyun, malah sing ana kuliah Yuhan kafirun, macam tanggane cek kafir-kafir. Nah, karena Nabi yang tanggane itu saya kafir danten, supaya kita tidak saling mengganggu, tidak saling menghujat, bikin etika bersama, bikin cara hidup berdampingan. Caranya piye? Ya pokoknya la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud tak terusnya. Berarti kan Nabi kan ngendikan saya tidak menyembah yang kalian sembah, kalian juga sementara tidak menyembah yang saya sembah.
Itu penting sekali kata nahwu seperti itu. Kita kalau ngaji alfiyah atau ngaji nahwu, isim fa'il itu zamannya hanya hal dan istiqbal. Sekarang misalnya sampean takok, wala antum abiduna ma'abud. Kalian para orang kafir yang zaman itu masih ada Umar, ada beberapa yang masih kafir. Kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Faktanya suatu saat man singkana qadiman kafiron itu sekarang aslama. Jadi pentingnya ngaji nafsu. Orang yang dulu dicap kowe ra bakal nyembah apa sing tak sembah, ternyata sekarang Islam. Berarti sekarang mereka ya'budu ma'abud. Mereka menyembah apa yang kita. Maka wala antum abiduna abid nak nerangno kudu detail. Kowe saiki ora nyembah sing tak sembah. Fi zamanil an. Mergo isim fa'il itu zaman apa? Hadir. Hal dan mustakbar. Tapi di ayat itu jelas hal. Karena faktanya ada yang akhirnya Islam. Kalau yang akhirnya Islam berarti akhirnya nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Imam Suyuti ngendikan surat ini dinasah sampai ayat kita. Nah, pentingnya sarah kasus Imam Sawi ini, pentingnya sarah akan meluruskan itu. Meluruskan itu bukan karena salah, memang itu nggak detail. Nggak detail gini, kata Imam Sawi, sarahnya Jalalain paling banyak pakai ulama itu Sawi sama Sulaiman Al-Jamal. Ya, tafsir Jalalain itu sarah paling terkenal Sawi sama Sulaiman apa? Al-Jamal. Alhamdulillah nanti kalau sinaulis jantan. Gampangannya ya Hasan udah ngaku ya salah. Kalau ya kepengen kenal waktu, kalau mau kenal putrane tok kita orang keren, orang sesepuh kenal anaknya. Terus akhirnya harus kita luruskan. Misalnya begini, wahai surah mansukah di ayat isaf atau di ayat kitab. Mansukah itu artinya hukum itu dibatalkan. Itu fatal betul kalau dibatalkan semua. Fatalnya begini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun abadal abad. Bahkan muhal. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Juga di Nabi ra nyembah sembahane wong kafir abadal abad atau sementara? Abadal abad. Bisa dimansuh enggak la a'budu ma ta'budun? Enggak kan? Tapi wala antum abidun abud bisa dimansuh secara kenyataan. Karena banyak orang kafir yang masuk Islam. Lalu itu kan jelimet, jadi satu surat ada ayat yang nggak masuk toh, ada ayat yang masuk. Jadi kita itu detail dibahasan karena Mahatali. Ini pokoknya gaya-gaya nantok, pokoknya sawangannya ngomong ilmu yang jelimet, yang detail, pengen gue cerita. Wah, Mahatali bulus tok ngomongnya ilmu yang jelimet. Jalalain Sawi, lah terus buktinya jelimet apa? Nanti aku ora paham. Kesimpulannya terakhir lagi. Tapi yang penting itu gaya. Ojo sampai ilmu ini biasa tetap raba malah di sini wong. Mau biasa kok gak paham. Kalau mau coba contoh komentar Imam Sawi ini kesan untuk barokah. Malah ini kita pulau ketua kesan barokah. Terus Sawi ini gitu. Oh itu. Kalau mau coba kertanya jadi untuk baru kayak Imam Sawi, dia mau coba Jalalain dia mau Sawi. Lakum dinukum, nopo bang? Matanya pun waliyatin, waliyadin. Mau coba waliyatin. Aku lawat ya sing tenggene Sawi. Imam Suyuti langsung ngedikan mansuhoh. Artinya maksud itu juga nggak salah, memang ada beberapa ayat yang faktanya mansukhah. Tapi Imam Sawi juga lebih detail karena ada yang tidak mansukhah kayak tadi. La a'budu ma ta'budun adalah fakta yang nggak akan pernah berubah, bahwa Nabi nggak akan pernah menyembah apa yang mereka sembah. Nah ini dawuh Imam Sawi. Wa hadza qabla ayyub marofil harfi al-isyara raji'atun ilal ayat al-akhirah. Jadi yang dinasah itu hanya ayat akhirah lakum dinukum waliyati. Artinya tidak semuanya dinasah. Karena kalau semuanya dinasah berarti la a'budu ma ta'budun ikut dinasah. Kalau ikut dinasah itu fatal. Masa ketentuan Nabi gak menyembah berhala sekarang dinasah.
Kalau dinasa berarti sekarang boleh. Fatal gak pemahaman gitu? Fatal ya? Bang, ya, makanya kalau ingin belajar ilmu serius itu cari sisi fatalnya. Enggak terus kue tenanan oleh sinau. Mergo betapa naifnya kalau salah ini maksudnya, apa? Betapa naifnya kalau latihan bahasa Indonesia. Cari naifnya ngomong saya iso bahasa Indonesia. Enggak terus kue terus izin hampir latihan tata bahasa. Ono menek wit. Tolong minta keturunannya. Minta turun dari minta apa? Banyak orang. Coba sampaikan, kamu tidak usah malu. Saya malu karena kemaluan saya besar. Jadi dia nggak tahu rasa malu bahasa Indonesianya apa, malah bahasanya tidak karu-karuan. Karena tahu sisi fatalnya, orang itu akan malu kalau nggak belajar tata bahasa Indonesia. Karena sekali salah ini fatal. Kalau orang Indonesia mengubur mayat itu mengebumikan. Tapi kalau memperkenalkan ilmu itu membumikan. Makanya pernah ada seorang itu salah. Kita harus mengebumikan ilmu-ilmu syariat. Mergo dekne itu krungu-krungu membumikan itu maknanya menterkan. Jadi sesuatu yang harus dikulturkan, dimasifkan, jadi bisa membumikan. Maksudnya membumikan itu mengkulturkan atau memasifkan. Tapi nak mengebumikan itu mengubur. Nah ini karepe wong itu apa mengebumikan syariat, maksudnya ini memasifkan syariat, tapi ora iso bahasa Indonesia akhirnya mengebumikan. Nah, artinya gini, kalau kamu latihan bahasa Indonesia juga dengan cara demikian, cari sisi fatalnya, apa cari sisi. Nah, begitu juga dengan belajar waqaf, belajar sakta, belajar yang serius, karena sekali itu salah, itu akibatnya apa? Sama jenengan ngaji Jalalain juga gitu, sampai harus tahu wa yuqad daru qabla qauli ta'ala iya karena itu napa qulu. Karena dengan itu maknanya menjadi munasabah. Qulu ya umat Muhammad iya karena itu wa iya karena ta'in qulu ya umat Muhammad ihdinas siratal. Ya masa Allah piyambak sing ngendikan ihdinas siratal mustaqim. Kan ya Allah nek jenengan yo petunjuk lah, kalau kok petunjuk sinten? Ribet kan? Ya jadi kalau suwon Jalalain ini tafsir yang luar biasa. Dulu Mbah Mahfud Termas ngaji Mbah Soleh Darat yang Maroten juga Jalalain. Dulu saya ngaji sarang paling seneng ya berkali-kali di Jalalain. Dulu Jalalain itu tak sinauni model piye wae di Jalalain. Kalau gadah sarah Sawi, kalau gadah sarah Sulaiman Al-Jamal. Mergi pentingnya Sawi itu dikarang oleh mazhab Maliki. Jadi Imam Suyuti itu mazhabnya Syafi'i. Tapi punya sareh Imam Sawi itu mazhabnya apa? Maliki. Jadi sini dua ilmu yang luar biasa karena pentingnya dua mazhab itu nanti tahu cara pandang. Atau yang terakhir kalau contohnya itu gampang-gampang mau hudal lil muttaqin. Orang takwa itu gimana? Cara santri yang lagi seneng-senengnya khusyuk, sing darani takwa itu ngelakoni segala perintah, melarang apa meninggalkan segala apa. Lho pertanyaannya nek ngono ora butuh ditunjukno Quran wis bener hudalil muttaqin. Yang dikatakan Quran itu mencerahkan yang enggak tahu. Yaitu litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Saiki Umar masuk Islam baru kayak Quran. Banyak orang kafir masuk Islam baru kayak Quran. Lho Quran kok ngendikan hudalil muttaqin. Corong jorak nguyai segoro. Makanya harus dicarikan solusi. Maknanya hudalil muttaqin gitu. Mriki diartekno hudalil muttaqin ayiso irina ila taqwa. Jadi masih ila artinya orang yang karena Quran itu akan menuju berproses menjadi takwa. Minal kufri ilal iman wa minal fiski ilal sholah wa minal jahili ilal ilmi. Karena kalau ilmu takin diartikan sudah jadi, pertanyaannya nanti Quran itu taksilul hasil. Monggo terus pulau tuan ngawas Jalalain ini terus sing nopo sing detail sing ngertos siri-sirine nopo tafsir Jalalain sehingga kita ngertos kenapa harus ada tafsir-tafsir seperti itu karena takutnya
kalau dimaknani lil muttaqin hudal lil muttaqin kanggo wong sing wis intisaril awamir wa tinabi nawahi lho fakaifa bil Quran alladzi bisababi asla Umar wa bisababi aslama Hamzah wa bisababi aslama kufar zaman Kanjeng Nabi itu wong Islam mergo krungu Quran tapi Quran udah terus hudal lil kafirin malah aneh tapi nak hujan lil muttaqin maknane sing wis takwa dengan arti wis dadi rak muyai segoro. Nah iki terus tengah-tengah as-sairina ila takwa. Jadi barokahnya Quran orang akan menuju takwa. Paham ya? Terus itu bukan halul alfaz tapi halul ma'ani. Jadi Jalalain bukan sekedar mengurai secara lafaz tapi juga mengurai secara makna. Jadi muskilah-muskilah yang ditimbulkan pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab lewat solusi-solusi tadi. Paham ya? Terus kalau suwun teng lari-lari Mahatali nak belajar Quran, belajar tafsir niku cari sisi apa? Ekstrim. Nanti terus kamu akan sering. Nggih ngoten mawon mergi kula mangke jam kali wonten tamu saking Jember, kula ngapunten ingkang kathah. Mugi-mugi niki barokah, asal barokah ya Habib Hasan, keluarga Habib yang mriki para guru. Nasal baripun tafsir Jalalain Imam Suyuti, Imam Mahali, Imam Sawi. Kalau suwun sinaune sing tenanan kersane dados Quran sing al-muhdits, Quran yang benar-benar kualitasnya terjaga. Kualitas bayaniyah, kualitas rohaniyah, kualitas nafahat nawa ilahiyah mugi-mugi angsal barokah pun sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.